Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube GKJ Solokaton dalam konten mantra kita. Firman Tuhan ada di antara kita. Terus dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, serta share, sehingga kemanfaatnya akan dirasakan oleh jemaat GKJ Solokaton pada umumnya. Jemaat yang terkasih, dalam kesempatan ini kita akan mengambil tema kekuatan dalam lemah, berkat dalam pengharapan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, Allah yang boleh kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat yang telah Engkau limpahkan pada kami. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami siap untuk mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, kita akan membaca kebenaran sabda firman Tuhan. Kita akan ambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam kita menghadapi hiruk-pikuk kehidupan yang semakin kompleks permasalahan ini, baik itu tentang kelemahan, baik itu penderitaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan hidup, sering kita rasakan bersama. Sering kita juga merasakan putus asa, tidak ada semangat, dan sering kita frustasi. Marilah kita belajar merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita belajar tentang kekuatan yang kita temukan dalam kelemahan dan berkat yang tersembunyi dalam penderitaan. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita merasa lemah, kita tidak berdaya, kita seringkali melupakan firman Tuhan. Namun pada kesempatan hari ini, Tuhan mengajarkan bahwa dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan itu nyata. Ketika kita menyerahkan diri kepadanya, Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu itu. Tuhan tidak meminta kita untuk mengatasi semuanya sendirian. Allah mengundang kita untuk datang kepadanya dalam doa dan memohon bantuannya. Ketika kita percaya padanya, Ia memberi kekuatan kepada kita. Seperti tertulis dalam Injil Matius 7 ayat 7 dan 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka akan mendapat. Ketuklah pintu, akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi penderitaan, itu mungkin sulit untuk melihat berkat yang ada di baliknya. Tetapi yang diajarkan dalam Alkitab,
penderitaan kita tidak pernah sia-sia ada di tangan Tuhan. Dia dapat mengubahnya menjadi kesempatan untuk pertumbuhan rohani dan mengajar kita akan menjadi kehendaknya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita membantu orang lain yang sedang menghadapi kesulitan, kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka. Setiap kita memberi dukungan, memberi doa, dan kasih kepada sesama akan membawa harapan dan penyembuhan. Saudara terkasih, firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi kita. Saat kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita akan menemukan kebijaksanaan dan panduannya dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Jadi, saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa lemah dan dihadapkan pada perjuangan hidup dalam situasi dan kondisi bentuk apapun, ingatlah bahwa kekuatan Tuhan sempurna di dalam kelemahan kita. Teruslah berpegang pada janji-Nya, dan dalam setiap penderitaan percayalah bahwa Tuhan bekerja untuk membawa berkat kebaikan bagi kita. Marilah pesan Tuhan ini kita renungkan dan kita simpan, dan akan kita bagikan pesan ini kepada siapapun yang ada di antara kita, orang lain, masyarakat, teman yang kita kenal, sehingga orang lain juga akan menemukan kekuatan di dalam kelemahan dan berkat di dalam penderitaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarkanlah kami semua melakukan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga hidup ini akan berarti di hadapan Tuhan dan kami berarti di hadapan sesama kami. Semua yang kami minta dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.